Ya, salam Bu. Lalu, Ini jadi kita bertiga aja nih. Iya nggak ngerti kok iya. kenapa. Yang satunya sakit, satunya ikut kayak yang lain nggak ngerti. Eh, baik-baik Bu. Eh, ya. Hari ini nggak apa-apa seberapa pun yang hadir. Saya percaya kita sama-sama mau belajar, kita mau mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Ya, hari ini saya membawakan tema tentang frontline. Kita mau buka di 1 Timotius 6. Aku Timotius. Aku. 1 Timotius 6. Aku Timotius 6. Ayat berapa, Pak? Bentar. Eh, Aku Timotius 6 berapa? Ayat berapa, Pak? ayat 11 dan 12. 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. 11, 12. Pingkong manusia. Pesan penutup udah dapat Bu Wina, Bu Nena, Bu Lisa, ya mulai bertambah lagi orangnya. Salam Pak Erik. Maaf Pak, Ya, Bu. lambat. Pasiennya baru Ya, tidur. siap-siap Bu. Nggak apa-apa Bu. Tadi saya hampir kalau bertiga doang kita mau sharing-sharing aja. Ya, kita mau baca ayat 11 dan 12 ya. 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12 pesan penutup. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saya ulangin ya. Di ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Di ayat 11 ini berkata, jauhilah semuanya itu berarti di ayat sebelumnya. Ibu-ibu, Bu Nena, Bu Lisa, Bu Wina. Di situ berkata tentang cinta akan uang, tentang ibadah. Banyak yang orang-orang yang menyesatkan di akhir-akhir zaman. Mereka membawa pengajaran yang mereka sebenarnya seolah kayak benar, tapi sebenarnya tidak. Nah, makanya di sini di Paulus mengatakan jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Satu hal yang untuk kita sama-sama perjuangkan untuk semuanya ini, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Untuk ibadah, kesetiaan, itu satu hal yang sekarang banyak sekali ibu-ibu ya. Orang udah mulai meragukan. Banyak harian ini kemarin saya bahas, istri saya bahas kemarin tuh. Di TikTok banyak mengajarkan satu hal yang beda banget ya, yang di TikTok tentang Yesus bukanlah juru selamat tuh, banyak hal. Karena sekarang ini ibu-ibu banyak banget bahwa anak-anak muda mereka tuh lebih percaya kepada TikTok. Mereka lebih hal yang instan yang langsung dapat, yang cuma penggal berapa omongan. Mereka dengan lebih mudah mendapatkan satu hal pengajaran-pengajaran yang tidak mendalami apa yang menjadi intinya kekristenan gitu. Makanya di ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah dalam hidup yang kekal. Ibu-ibu, kita semua berada dalam sebuah pertandingan. Dalam pertandingan ada seorang atlet yang mungkin mengalami keletihan. Seorang atlet yang sudah mulai nggak tahu arah larinya mau kemana. Tapi percayalah di saat kita berada di dalam arena pertandingan, seburuk apapun pertandingan kita akan tetap dalam on the track Tuhan. Jadi ibu-ibu semua dan saya sama-sama nih kita di dalam pertandingan.
Banyak hal yang bisa membuat kita tuh dikambirkan, banyak hal yang bisa membuat kita tuh menjadi lemah, banyak hal yang bisa membuat kita kecewa. Tapi percayalah, di saat kita memiliki hubungan sama Tuhan, itu yang akan membalikan kembali. Makanya betapa pentingnya kita menyadari bahwa hidup kita ini ada di dalam arena pertandingan. Seringkali kita nggak menyadari bahwa kita nggak bertanding dalam pertandingan iman. Kita nggak menyadari bahwa kita ini udah hidupnya semaunya. Ada saatnya kita melakukan kesalahan. Ada saatnya kita melakukan hal yang tidak mengikuti apa yang kehendak Bapak. Benar nggak, Bu? Banyak hal kita bisa menjadi suatu hal yang berbeda. Kemarin saya tuh sempat enggak, tadi siang kami lagi meeting berapa leader. Saya sempat bilang gini, banyak orang, ya kan, ini termasuk saya juga sih, termasuk saya yang kita akhirnya menjadi merenungkan. Banyak orang itu sekarang tuh seneng banget dengan khotbahnya Bapak, bener nggak? Seneng dengan khotbahnya Bapak. Tapi sedikit yang mau menyatakan kehidupannya berubah. Saya ada contoh, ada di salah satu home di sini lah, untuk usia homeless. Ada satu member, dia memang kehidupannya tuh nggak seperti laki-laki yang lain. Dia agak gemulai lah. Saya bilang gemulai. Tiba-tiba dia langsung dihakimin sama satu orang bapak. Sampai dia bilang, jangan deh masuk di grup. Dia harus dibaptis dulu, pelepasan dulu. Jadi tuh orang itu langsung tiba-tiba langsung mengalami sedih langsung. Kok saya harus pelepasan ya? Ini orang ini rajin banget tiap ibadah SK dia ikut. 2 malam dia ikut. Akhirnya dia merasa tertolak. Terus saya bilang sama ada teman saya, ini dia ditolak di home ini, masukin aja di home yang satunya lagi yang memang satu suku sama dia, yang bisa merangkul dia. Dan dia welcome, dia seneng banget tuh. Nah, di sini saya melihat kok betapa gampangnya kita menjadi hakim untuk orang lain. Nah, maka ini yang kita takut terjebak, ibu-ibu semua. Kita yang udah merasa, oh deh saya udah denger Pak Eras nih. Bahkan orang-orang kayak gini banyak di MAG, Bu. Makanya sampai kami tuh melihat kayak ibu-ibu yang taruh selendang ibadah. Oh, ibu-ibu datang ke Jakarta harus merasakan. Ibu-ibu tuh harus datang ke Jakarta ke MAG. Jadi kalau datang ibadah 1-2 itu ada kaum selendang. Jadi mereka tuh udah taruh tempat ya, orangnya belum datang. Ditaruhlah selendang. Jadi orang nggak bisa duduk. Saya pernah saya baru gabung di Rehoboth. Wah, saya tiba-tiba langsung duduk di kursi yang ada selendangnya. Tahu, Bu, apa yang dilakukan ibu-ibu itu? Itu saya dipelototin dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya dilihatin gini. Saya dipelototin, saya bilang, ini salah apa saya? Pas saya lihat, ya ampun, selendang. Terus saya tanya, ibu maaf, ini ada orang? Oh, ada. Dia ntar datang kok. Oh, maaf, Bu. Ya masuk sampai mau selesai, udah mau mulai ibadah, belum ada. Waduh, itu waktu belum ada home. Masih belum ada home, saya juga masih baru-baru, jadi nggak kenal banyak orang. Sekarang saya sudah tahu pelaku-pelakunya. Makanya saya langsung ngomong, jangan kasih kesempatan. Makanya kalau ibu-ibu perhatikan ya, kalau misalnya di ibadah Truth ID, orangnya itu aja yang disuting. Yang bagian depan orang-orang itu aja. Mau ibadah 1-2, ya kan? Orangnya sama. Mau minggu depannya orang duduknya sama. Makanya kata Bapak tuh mereka punya kafling, punya tempat yang masing-masing. Maka itu betapa ininya kan bisa membuat diri kita tuh. Itu saya langsung bilang, ya ampun, kita nih dalam pertandingan iman semua nih. Ada kemarin sampai ada satu jemaat baru sampai dia nggak mau ke gereja lagi. Cuman gara-gara masih ada selendang. Aduh, saya sampai terpukul banget. Saya bilang, ini gimana ya caranya? Tetap, karena itu sebuah habit, ibu-ibu. Suatu hal yang nggak bisa berubah. Gitu kan. Makanya kita harus yakinlah bahwa kita ini berada dalam pertandingan iman yang benar. Banyak hal yang bisa membuat ibu-ibu dan saya ini bisa menjadi hakim untuk orang lain.
bisa berpikiran jahat sama orang lain, ya kan? Kita menjadi berbeda, kita menjadi suatu alat yang bisa dipakai oleh iblis di ayat 10 di 1 Timotius 6 ayat 10, ya kan? Terus kita menjadi orang yang picik, ya kan? Kita bisa berubah. Tapi kalau kita balik lagi, kita on the track kita, oh ya, saya ini berada dalam pertandingan iman ya. Tujuan saya cuma satu, rebutlah hidup yang kekal. Nggak ada yang lain. Ibu-ibu dan saya tujuannya cuma satu, merebutlah hidup yang kekal. Karena itulah tujuan kita di LB3 nanti. Ibu-ibu dan saya pulang menjadi hamba yang setia, atau menjadi hamba yang Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, hambaku yang berbuat jahat. Wah, itu sedih banget. Maka hari ini kita yakinkan diri kita, oh ya, kita boleh nih gagal. Oh, kita boleh jatuh, tapi balik lagi. Balik lagi di dalam sebuah pertandingan. Kita udah mulai kayak merasa, aduh, urus home capek, Pak. Mungkin Bu Lisa, Bu Wina, Pak, nih urus home. Kemarin ada satu ibu ngomong sama saya, Pak, aduh, nih urus home saya tuh capek. Saya rasanya tuh mau gergetan sama orang-orang. Saya rasa mau, saya udah kasih pengumuman di home, tapi nggak ada yang hadir. Nggak ada yang mau datang. Tuh tiba-tiba datang. Nah, hari Sabtu kemarin. Aduh, saya kesel, Pak. Tapi ya mau gimana lagi? Pak Erik udah suruh saya jadi ketua home, jadi leader. Iya, Bu. Memang inilah, kita nggak bisa memaksakan orang. Iya kan? Jangan sampai cuma kita gara-gara satu orang kita jadi berubah. Ya kan? Akhirnya kita jadi mundur. Jangan. Gara-gara satu orang kita bisa kecewa, akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Berapa banyak orang kayak gitu, ya kan? Kita udah bukan levelnya kayak gitu. Kalau kita udah tahu kebenaran, mau seberapapun orangnya, kan ini cuek banget ya. Saya ngomong dicuekin, waduh, Bu. Kalau kita model kayak gitu, kita bisa mental-mental semuanya, Bu. Saya dulu berpikiran kayak gitu. Saya WhatsApp di dalam grup ada Pastor Stephen, Pastor Reza. Saya WhatsApp, kok saya nggak dibales, saya nggak ngomong. Saya pernah baperan gitu. Aduh, kok kenapa ya? Tapi saya mikir-mikir, ini kalau saya baperan, bahaya nih. Kalau saya bawa perasaan saya terus, saya pemikiran yang salah, wah bahaya nih. Saya akhirnya berpikiran gini, oh iya, mereka ini dua orang yang sibuk. Kalau saya kurang sibuk. Kalau mereka ini sibuk. Kalau WhatsApp saya nggak kebaca, wajar. Kalau namanya Erik nggak baca, itu kurang ajar. Jadi saya tuh berpikiran kayak gitu. Oh, iya, saya tenangkan diri saya. Benar, saya WhatsApp lagi sama peserta. Oh sorry bro, kelewat, nggak lihat. Oh sorry, Erik, kenapa Erik? Jadi tuh kita tuh harus jaga kayak gitu tuh, Bu. Kalau nggak kita bisa langsung, waduh, mental semuanya. Apalagi Bu Wina, Bu Lisa nih yang pegang home nih, home Taiwan, home Hong Kong. Rasanya tuh kepengen salib, ya Bu ya, kepengen salib pindahin ke orang lain ya. Suruh orang lain yang pikul, jangan Ibu Wina sama Bu Lisa ya. Dan sekali Bu Nene yang pikul salibnya. Iya, ini kayak gini nih Bu. Ya kan, kayak Bu Lisa tiba-tiba, kok cuma 3 orang, tadi 2 orang. Tuh dalam hati Bu Lisa, aduh saya nggak enak sama Pak Erik nih. Ini cuma 2 orang, ya kan? Tahu. Bu Wina WL. Ntar kalau tiba-tiba Pak Erik ngambek, waduh, ngarah, nggak ini, wah, jadi repot kan? Udah diumumin, ada home, flyer udah dibikin, muka saya udah tampil dari berapa minggu yang lalu, terus cuma 3 orang. Iya kan? Itu makanya saya bilang. Untungnya saya tuh punya prinsip dari dulu ya Bu ya. Mau seberapapun orang yang hadir di home, mau 2, mau 3, mau banyak pun, kualitas sharing saya tuh nggak boleh berubah. Hati saya nggak boleh berubah. Banyak pembicara kayak gitu. Lihat dulu berapa jumlahnya. 10, langsung berapi-api. Kayak rasanya pengurapan Tuhan tuh luar biasa. Tapi giliran 2, 3 bawahnya lesu. Ya gimana Bu? Baik Bu. Iya, semoga sehat-sehat semua. Khotbah nggak nyampe 5 menit udah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kayak gitu. Saya mau 2, mau 3, ya kan? Ibunya Ibu Wina, Ibu Lisa, Ibu Nena ya. Cuma bertiga nih. Jemaat setia nih yang ibaratnya.
Istri saya ketawa tuh. Istri saya ketawa. Ini jemaat setia aku nih yang tuh, 3. Ini Ibu Lisa datang gitu tuh, Ibu Lisa datang. Ibu Lisa ada. Bu Intan tuh katanya. Tuh, salam. Terus saya, Halo Bu. sini sini sini. Oh, enggak. Iya Bu, jadi jangan sampai kita cuman karena situasi akhirnya berubah. Akhirnya kita nggak berada di dalam pertandingan iman yang benar. Kita bisa kacau. Tuh. Iya kan? Bener nggak Bu? Bener. Jadi untungnya saya tuh termasuk orang yang, oh iyalah, dari awal saya home Taiwan tahu, home Hong Kong tahu. Jadi hati saya nggak terlalu memikirkan kayak gitu. Coba kalau undang Bu Esther atau Pak Yuda, pun ini cuma 3 orang. 3 ekor. Iya kan? Yang satu di Hong Kong, 2 di Taiwan. Iya kan? Kurang jauh. Iya kan? Untungnya hari ini yang khotbah Pak Erik, yang tahu dari Hong Kong dan Taiwan dari awal. Ya kan? Jadi kalau Bu Lisa bilang kayak gitu, oh, udah Pak kita ini waduh, wah Ella udah Bu Wina, ya kan? Jadi kita cuek aja. Ya kan situasi kita nggak boleh berubah. Ya, banyak kok Bu. Kita nih seringkali bisa digagalkan pertandingan iman kita sama iblis. Ya kan? Banyak sekali. Saya pun juga sama. Banyak hal yang harus saya kikis dalam kehidupan saya. Saya bersyukur ada istri yang selalu ingetin, yang kamu gini, yang kamu gini. Saya tuh berapa banyak kali ditegur oleh Tuhan melalui istri saya. Karena yang tahu kondisi kerohanian saya kan cuma istri saya. Bahkan kalau saya kan sekarang ini ya Bu, saya ditarik sama Pastor Stephen itu ke STT. Saya bagian kerohanian dan konseling. Jadi saya konseling anak mahasiswa. Jadi tuh efeknya tuh Bu, kalau orang konseling, kalau dia punya spiritual lagi nggak bagus, itu bisa terasa di kita. Maka saya tuh selalu langsung beresin di kantor. Pernah suatu saat nggak beresin, oh itu di rumah langsung emosi, langsung itu. Istri saya, yang kamu tuh harus beresin dulu ini. Gampang Bu, situasi rohani kita tuh berubah. Ya, jadi Ibu Wina, Ibu Lisa, Bu Nena, ya, nggak peduli seberapapun yang hadir di home malam hari ini ya. Jadi home Taiwan tetap jalan, mau 1 orang, 2 orang, ya kan? Tetap tuh 2 orang, 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Amin. Supporter saya, penonton setia saya, penonton setia saya tuh ada 2 di kehidupan saya, mama saya dan istri saya. Tapi mama yang paling hebat. Mama yang paling hebat. Ya, jadi itu ya Bu Nena ya, Bu Lisa, Bu Wina. Ya malam hari ini saya nggak terlalu panjang ya, tapi kita sama-sama selalu menyadari bahwa kita memiliki pertanyaan iman yang kita harus memiliki tujuan dalam kehidupan kekal. Jangan sampai kita dibawa dalam pengajaran yang salah, ya kan? Pengertian yang salah, ya. Kalau Tuhan pakai banyak orang untuk menegur kita, berarti kita harus dalam on the track lagi. Ya itu aja Bu Lisa, Bu Wina, Bu Nena. Kita menjadi orang yang frontline sesuai dengan tema malam hari ini. Frontline itu apa sih Bu? Yaitu orang yang di pasukan garis terdepan, frontline. Jadi ibu-ibu dan saya ini berada di dalam pasukan terdepan. Nggak peduli kondisi apapun. Ini menggambarkan nih ibu-ibu nih bertiga nih. Frontline. Orang-orang lain pada nggak bisa datang, ibu-ibu tetap datang. Frontline ya kan. Ini masih mending Bu. 3 orang ini munculin wajahnya. Saya pernah home nggak munculin wajahnya. Dari awal saya sharing sampai akhir saya sampai stres sendiri. Yang ini ada orang atau kagak ya? Saya bingung mau ngomong apa lagi. Orang nggak ada munculin. Sening. Saya kayak penyiar radio gitu yang nggak ada orang ngomong cuap. Kalau penyiar radio enak bisa saling ngomong, ya kan, sama penyiar ini saya ngomong dari awal sampai akhir sampai selesai ada yang sharing, nggak ada satupun yang jawab. Oke, Tuhan Yesus memberkati, saya doa selesai aja udah. Langsung selesai, saya amin,
Saya bilang sama istri saya, "Yang, ini aku berat banget loh, Yang. Ini sharing nggak ada orang satupun." Terus om leadernya bilang, "Pak, maaf, saya nggak bisa buka kamera. Kita lagi ini." Waduh. Anak home juga sama, nggak ada satupun yang buka. Ya ampun. Kok nggak tuh pasang foto apa kayak foto muka Pak Jokowi kayak muka Prabowo kayak. Yang penting happy lah, ada muka muncul gitu. Ini nggak ada satupun. Aduh, itu tapi berat. Apa ya? Gelap layar hitam. Iya, kayak gitu. Ya, ya Ibu. Jadi itu aja sharing saya malam hari ini. Ya maaf ya kalau banyak bercandanya malam hari ini, banyak ketawanya. Tapi ketawanya itu bagian dari kehidupan yang nyata, yang relate. Ya Bu Wina, Ibu Lisa ya. Iya. Oke, kita bisa saling sharing. Ibu Nena, Bu Wina, Bu Lisa. Silakan Bu Lisa atau Mbak Nena. Hanya kita bertiga giliran. Salam Pak Erik. Selamat dulu. Selamat malam Pak. Iya, selamat malam Pak Erik. Terima kasih Pak atas pencerahannya Pak. Tapi walaupun kita cuma bertiga ini, tapi saya mengucapkan ya banyak bersyukur, puji Tuhan. Berarti kita bertiga ini orang-orang yang disisakan Tuhan. Masuk dalam kumpulan orang yang disisakan. Luar biasa. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih ya Bu. Iya, berarti kan kita kan tetap seperti pertandingan itu kan banyak yang gugur, pesertanya banyak Pak, tapi yang gugur kan banyak. Baru itu yang pemenangnya kan cuma 3 saja. Iya, betul. Masuk yang itu. Ya, betul. Bersyukur banget. Baru masih ada lagi Pak yang tadi Pak Erik itu sharing yang ketika chat orang itu nggak dibalas itu langsung negatif thinking. Saya juga seperti itu Pak dulu. Saya tuh kalau ada chat gitu ya tidak tahu tuh teman atau saudara atau adik kakak atau keluarga itu kalau chat saya nggak cepat dibalas tuh saya udah negatif thinking Pak gitu. Kenapa ya? Apa saya ini nggak penting ya? Apa saya ini gini ya gitu. Cepat-cepat menghakimi orang. Oh, kenapa ya seperti ini? Tapi saya sekarang yang mulai mempelajari, mulai ya introspeksi diri juga ya. Mungkin mereka lagi sibuk, mungkin mereka lagi ada urusan apa gitu. Belajar memahami diri sendiri sekarang Pak gitu. Jadi saya merasa lebih tenang dengan seperti itu gitu. Ya kalau memang nggak dibalas ya udahlah, itu urusan mereka gitu. Nanti juga kalau memang mereka itu melihat atau mereka sudah nggak sibuk lagi, mungkin mereka akan itu balas saya gitu seperti itu. Banyak itu Pak, saya seperti itu juga, banyak negatif thinking dulu gitu. Makanya saya berusaha itu belajar melepaskan emosi seperti itu, belajar bagaimana ya? Nggak tahu ya karakter saya dulu tuh seperti itu Pak. Susah mau dijelaskan. Terima kasih Pak Erik. Ya, sama-sama Bu Nena. Ya, kita tuh gampang banget sih Bu, curiga. Negatif thinking. Jadi kadang-kadang tuh kejadian yang belum terjadi, kita udah memikirkannya jauh. Itu yang sering banget kita terjebak di situ, bener nggak? Ya kan kita bisa loh kayak gitu. Kayak misalnya contoh nih. Misal Bu Lisa nih sekarang nih lihat 3. Ini kenapa orang-orang pada nggak datang ya? Ini contoh Bu Lisa ya. Ini orang-orang lagi ngapain ya? Jangan orang-orang nggak baca WhatsApp saya ya. Jangan nih orang udah mulai jangan. Kalau kita berpikiran kayak gitu, kita yang jadi lemah. Jadi kita yang jadi dikamirkan kita jadi nggak semangat dalam melayani Tuhan. Jadi dalam melayani Tuhan tuh, dalam kita mengiring Tuhan itu nggak ada kita pakai perasaan. Sekarang kalau kita pakai perasaan, waduh Bu, selesai udah. Tuh suami saya nggak punya perasaan. Saya cuek banget. Oh gitu ya Yang ya. Cuek banget. Kalau laki tuh bukan cuek, tapi membawa tenang aja. Ntar kalau dipanjangin lagi jadi panjang ya Bu. Nggak bisa bobo di dalam ya. Oke, silakan Bu Lisa, mungkin Bu Wina. Ya, kalau saya silakan. benar ya Pak ya, kakakku gampang curiga sepertinya hari mungkin
saya kok gampang apa ya Pak ya, semua saya pakai perasaan jujur bener Kak Pak Erik. Kakak aku pikiran saya, ini ku ngapain mereka seperti apa? Memang harus belajar untuk bisa memahami itu, emang nggak mudah Pak, tapi saya memang Iya. mau. Terus ini berapa hari ini jujur aja emang saya kayak ini yang kemarin saya telepon ke Pak Erik itu agak semacam pergumulan ya, pergumulan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku jujur aja Pak, ini Pak Erik lagi juga beri keguruan buat saya. Saya merasa ya emang kalau ikut Tuhan itu nggak perlu anu ya Pak ya, jangan apa, jangan jangan Baperan. berpikir baperan, juga jangan merasa kayak saya udah lakukan semua ini buat Tuhan kok nggak agak respon nggak apa-apa, kok nggak saya nggak ikut kan, aku saya nggak perhatiin. Kalau dipikir-pikir emang ini ke kamu itu emang siapa, kagak saya kakakku kagak seperti kagak siang ini barusan sore ini saya doa sendiri sama Tuhan, saya itu siapa ya Tuhan kok punya perasaan seperti gandoli gandoli. Kau ya Pak Erik ya, gandoli itu bahasa Jawa, ngapain dari apa kepala dilepas tapi ekornya apa dipegang. Pegangin. Walaupun masuknya itu buat buat apa prihatin, buat masuknya sih pinginnya buat berjalan dalam kebenaran, tapi kayaknya masih agak motif-motif kecil di hati saya. Gue ya pikir-pikir, oh Tuhan kok saya seperti ini. Kan aku sendiri Pak, jujur aja. Itu gimana sih Pak Eri caranya megagang perasaan kita yang tulus buat Tuhan sama agak motif-motif tersendiri. Saya kok kagak gimana ya Pak ya. Sampai sekarang aku merasa takut loh Pak. Kagangku seperti apa ya. Bulu-bulu bulu kuduk saya kok kagak merinding sendiri loh Pak. Tuhan kalau sampai saya ini masih punya motif tanpa saya sadariku gimana Tuhan, kok sampai akhirnya apa yang saya lakukan kok suatu saya di pengadilan saya nggak kenal kamu. Wah itu kagak saya sampai gimana Pak ya, kagak ku dalam doa saya ku kagak sampai gemeter loh Pak Erik, sampai ini bulu kukuku berdiri semua, sampai pokoknya sampai nggak bisa bayangkan saya. Kagak ku saya merasa kayak ketakutan sendiri, apa saya sudah salah lakukan ku gak bener, apa punya motif lain sebab kakakku tipis banget Pak Erik. Gimana cara bedain Pak Erik? Kakak saya, Iya, kakak Bu. saya jujur. Ya, jadi sebenarnya kita tahu nih sebatasan di mana kehidupan kita, karena yang mengenal diri kita tuh hanya kita sendiri, Bu. Kayak misalnya dulu nih, saya ini sebagai seorang pendeta ya, banyak banget kayak dulu tuh tampilin muka flyer, oh saya pelayanan di sini. Seolah-olah tuh kayak, wih, ini saya pelayanan banyak gitu. Ya kan pelayanan dulu. Tapi semakin kesini belajar dari Pak Eras, saya belajar dari Pastor Stephen. Apa yang saya mau cari ya? Maka saya tuh sekarang orang mau repost tentang flyer gitu ya, untuk saya sharing di mana. Saya nggak pernah pasang lagi di Instagram saya. Kenapa? Saya mau memurnikan panggilan saya bener nggak nih? Jangan sampai saya cuma jadi kayak pendeta yang lain. Kalau pendeta yang lain kan, oh tiba-tiba langsung flyernya disebarin di sosial media, bener nggak Bu? Ada sebarin. Kelihatannya sih, wah, beda-beda tipis Bu. Tapi percayalah, jauh di hati hati kita ada nggak mau mencuri kemuliaan Tuhan? Bisa. Bahkan balik lagi kayak Bu Lisa, kayak apa? Kita balik lagi, apa yang kita kerjakan, ya semuanya untuk Tuhan. Ya kan? Kita nggak ada mau ngambil apapun. Jadi kalau misal kita untuk Tuhan nih, mau kita dikecewain, mau kita disakitin, ya kan? Mau orang nggak anggap lagi, ya kita balik lagi semuanya untuk Tuhan. Gitu. Jadi bukan lagi pemikiran sendiri. Nah, itu kan yang repot tuh. Kita nggak bisa membedakan. Nah, sekarang kita harus bisa bedakan kayak Bu Lisa nih. Oh ini saya kayak ini nggak senang Tuhan kayak gini nih. Oh saya kayak harus banyak berubah nih. Gitu. Karena saya titik kayak gitu saya nggak tahu. Karena hanya Bu Lisa doang yang tahu. Tuhan yang akan kasih pengertian, bener nggak Bu? Saya nggak tahu Bu Nana gimana, Bu Wina gimana, Bu Lisa gimana. Saya nggak tahu. Tapi yang Tuhan tahu, Tuhan lebih mengetahui apa yang menjadi kedalaman kehidupan kita. Ya kan, Bu Wina nih masih salahnya di sini, hanya Bu Wina yang tahu. Bu Lisa, oh dari sini gitu.
ya kan? Kalau saya tahu, oh ya nih, dan saya juga ada istri saya yang selalu ingetin, nih kamu masih salah, masih ini, masih ini. Ya meskipun saya bubel ya, yang dia ketawa. Iya, tapi bagaimanapun juga saya belajar tuh, oh ya, untuk melihat mana yang kita harus perbaikin. Itu repotnya kalau kita nggak menyadari, tuh. Ya, itu aja sih Bu. Ya, jadi sekali-sekali Ibu bikin list Bu. Ibu bikin di kertas tulis. Ini saya ternyata masih kayak gini. Tulis aja nih. Saya gini nih. Terus gimana ya untuk mencapai untuk berubah kayak gini ya. Jadi ibu sambil coret-coret aja gitu kayak menganalisa diri sendiri gitu. Terus minta sama Tuhan pimpin. Tuhan gimana ya? Hanya Tuhan yang mengenal diriku nih. Ya, ibu sampai tulis. Ingat ya dulu ya waktu masa masih usia-usia remaja gitu kan. Zaman saya dulu itu kita tulis buku diary. Ya saya nggak tahu kalau ibu-ibu pernah ngalamin nggak tulis buku-buku diary gitu. Diary kan tulisnya apa ya kan, moto apa ya kan, kita kan menulis tentang diri kita kan. Oh panjang ini terus kita terus orang lain kita di diary orang kita tulisin juga kayak tuker diary gitu kan, kita menulis diri kita ya. Kita sebenarnya bisa kayak gitu, kita menganalisa diri kita. Oh ya, oh ternyata saya masih di sini nih, ini yang harus saya perubah ini gitu. Ya jadi gitu Bu. Makasih Pak Erik. Terima kasih Mbak Lisa. Ini giliran saya ya, karena kita bertiga. Dari kita semuanya. Tadi Bu Lisa udah ya. Ntar kalau satu lagi bonus, Ibu kirimkan lagi di grup. Sama, ayo yang mau bertanya sama Pak Erik ya gitu aja langsung coba di grup. Silakan Bu Wina. Terima kasih kesempatan Pak Erik yang melayani khususnya di Zoom Taiwan ini. Kami bukan apa ya, pertandingan itu tidak mudah memang, apalagi kita bertiga ya. Nanti yang nomor satu siapa, nomor dua tiga siapa. Nah itu semuanya nanti di hadapan Tuhan yang tahu ya. Nah kalau di sini Pak Erik, saya pribadi tadi semua kena ke saya. Sebelum Pak Erik tadi masuk, kita itu sudah curhat-curhatan sama Mbak Lisa, jadi kena itu. Ya begitulah ya. Apalagi Puji Tuhan, iya apalagi kami loh Pak. Kalau enggak bakalan, kalau Pak nggak saya nggak bakal ditegur kami. apalagi Mbak Lisa di Taiwan, nah saya di Hong Kong. Nah semuanya sama, hanya kalau di Taiwan memang Mbak Nena sama Mbak Lisa. Kalau saya pribadi di Hong Kong itu juga sama, hanya bedanya itu kita nge-share itu memang kadang itu hanya dilihat toh, enggak datang ya. Biarin aja. Yang penting kita tugasnya share gitu aja. Ya. Masalah mereka mau gabung nggak urusan pribadi ke surga neraka katanya Bapak Eras kan ya rombongan. Jadi ya pribadi aja. Itu aja. Yang kita seperti ini khususnya di Zoom gini, kita kan haus. Yang haus kan kita, bukan mereka. Kita yang tahu. Seperti contoh hari ini. Pribadi, pas pribadi seperti Pak Erik ya, ketemu muka lah, ngomong-ngomongan langsung. Lah mereka YouTube. Lah kalau ada YouTube kan nggak iso tanya lah, kita kan langsung bisa tanya gitu. Jadi beda di situ. Jadi kita bersyukur karena kita itu walaupun 3 orang itu Tuhan itu melihat hati nurani kita sungguh-sungguh apa enggak, apa hanya ditulis-tulis nggak praktek, percuma. Itu kalau saya pribadi ya, aku nggak mau respon-respon orang-orang yang di sekitar saya itu merusak hati saya, nggak mau. Karena hati kita itu harus bersih. Kalau hati kita bersih, itu waktu doa itu cepat ke, katanya Bapak Eras kan langsung ya. Nah kalau kita, was masuk sini, masuk situ, ada waktu doa itu melayang nggak tahu kemana. Nah di situ, itu semuanya tergantung kita. Tapi kita kan pertandingan, ya pertandingan yang kita sendiri yang bertanding. Emangnya tetangga ya bertanding, ya enggak lah. Ya seperti itu. Terima kasih Pak Erik.
sangat memberkati, khususnya pribadi lagi Makasih. bertanding. Nah, makasih Bu. Ya kan pas banget kan hari ini kan. Ya kan, jadi bertiga nih jadi front line juga di hadapan Tuhan. Jadi garis terdepan. Nggak peduli situasi apapun di home, mau orangnya dikit, mau orangnya banyak, tetap menjadi front line, garis terdepan. Ya kan. Kadang banyak orang tuh motivasi-motivasi yang salah. Oh, saya mau ke home, saya mau ini. Ya kan. Terus kalau nggak pembicara juga sama, bisa motivasinya salah. Nggak semua pembicara memiliki motivasi yang benar. Dia bisa mencuri kemuliaan Tuhan kok. Ya kan. Dia lihat, oh ini orang dikit deh. Saya pernah dulu waktu di remaja, saya nggak sebutin nama pendetanya. Ada satu pendeta di saat saya mau undang, dulu saya ketua remaja Bu. Ketua remaja di salah satu gereja terbesar di Jakarta, di Indonesia sampai sekarang. Terus saya undang satu pendeta, saya hubungin ke sekretarisnya. Terus ditanya, oh kalau undang Bapak ini harganya 50 juta ya? Oh saya langsung kaget, 50 juta, waduh. Terus yang hadir berapa orang? Sampai ditanya, yang hadir berapa orang? Yang hadir berapa orang? Saya bilang, oh ini karena saya mau undang tuh dalam rangka ulang tahun remaja tersebut. Karena pendeta ini sebelumnya ketua remaja sebelum saya. Waduh, saya kaget, saya shock. Waduh, kok sampai bikin kayak gini? Saya telepon anaknya. Nih, bokap gini-gini, bener nggak? Oh enggak, Kak Erik. Ini nih, wah saya nggak tahu tuh kebenaran apa. Tapi sampai berpikir gini, kok kita sebagai hamba Tuhan selalu berpikiran kok lihat berapa jumlahnya yang hadir. Minta tarif. Kita bisa bengkok semua loh, Bu. Makanya tuh Pak Eres mengajarkan tuh bener-bener nggak kita mencintai uang, nggak gila nama, nggak cari panggung. Kita lurus. Maka tuh Pak Eres ajarin tuh, kita tuh nggak bengkok hatinya. Ibu-ibu dan saya ini gampang banget bengkok hatinya. Kita dipuji orang itu lebih gampang bengkoknya daripada kita di apa ya, diprotes sama orang, ya kan, dinasihatin sama orang. Tapi kalau kita dipuji kadang-kadang kita bisa bengkok hatinya. Saya bagus. Oh saya ini. Itu bahaya. Ya jadi ibu-ibu semua kita di sini sama-sama ya. Jangan pernah melihat apapun yang hadir di dalam home atau apa, mau seberapa pun tetap kita ini. Saya kadang-kadang juga bilang sama istri saya, yang aku nggak pernah ikut doa Taiwan nih. Soalnya kadang-kadang saya pulang malam Bu. Saya aduh saya sekarang Hong Kong aja saya doa udah jarang ya Bu Wina ya. Bisa dihitung ya Bu, saya hadir ya. Aduh saya benar-benar udah lagi mau persiapkan besok untuk kebaktian Padang. Besok kami di tanggal 3 nih kebaktian Padang Bu. Seluruh home. Jadi kami dari usia yang remaja sampai usia homeless semua ikut kebaktian Padang. Tuh. Nah, makanya lagi sibuk-sibuknya kemarin meeting sana, meeting sini. Ya, semoga ini kan acara perdana di Rehoboth. Rehoboth itu nggak pernah bikin acara kebersamaan kayak gini, Bu, di home. Nah, ini perdana. Itu. Ya. Ibu semangat ya di dalam pelayanan di home. Ya. Jangan jangan hati kita jangan ditaruh pada perasaan yang salah. Ya kan? Kalau ada orang yang menegur kita, jangan kita tersinggung. Kalau orang yang menasihati kita, jangan kita langsung simpen. Tapi kita lihat diri kita. Saya selalu belajar kayak gitu, Bu. Kalau ada orang yang, kadang kita tuh nggak mau ditegur orang, bener nggak? Kita dinasihatin orang tuh belum tentu bisa diterima. Tapi saya tuh selalu belajar. Oh ya. Saya langsung melihat. Kalau ada orang marahin saya tuh langsung lihat diri saya. Oh ya. Saya kenapa ya? Ini apa ya? Udah abis itu saya redam diri saya damaikan sama perasaan saya, hidup saya, terus saya ketemu orangnya udah fine lagi. Tapi kan ada orang yang nggak bisa kayak gitu, bener nggak Bu? Maksudnya kita dalam hati itu kita cuma di mulut iya enggak, iya Mbak, iya enggak. Tapi dalam hati brengsek kamu. Dalamnya gedondong ya Pak. Ngedok banget, kurang ngajar. Memang kamu paling pintar aja.
yang kamu paling hebat apa. Tapi muka kita ke hadapan orang itu, iya Ge. Betul loh. Betul. Tapi di hati ini udah ngejelimet banget nih. Di hati ini udah ngejelimet sama di pikiran. Kayak rasanya tuh mau tampar tuh orang, rasanya tuh mau jambak tuh orang. Kita sampai bilang tuh orang setan ngomongnya kayak gini, nasihatin saya, bikin malu saya. Wah itu susah Bu. Itu bener-bener pikiran sama perasaan tuh harus sinkron, harus damai. Itu nggak gampang. Makanya kita ngobrol kayak gitu langsung drek. Oh nih dia ada mulai menyimpang di hati saya, di pikiran dah gitu. Memangnya enak dengar khotbahnya Pak Eras, Bu? Wah, nggak enak, Bu. Ya ini. Ini untuk daging, nggak enak untuk perasaan. Kemarin hampir mau berantem di jalan sama tetangga. Sama istri saya bilang, yang udah yang sabar yang. Kemarin di mobil di jalan gitu ada mobil, pung tiba-tiba klaksonin saya kencang, pung. Terus saya bilang sama istri saya, yang ini kenapa nih yang? Ini sayang ya Bu, bukan peyang ya. Dia bilang sayang. Saya bilang, ini kenapa nih orang nih? Nggak tahu yang. Terus istri saya bilangnya apa tuh? Yang sabar. Ini takutnya jemaat Rehoboth. Jadi saya udah pikir nih jemaat Rehoboth. Saya sabar, saya takut marah ntar jadi viral, ya kan saya diam ya. Oh tuh orang bener nungguin saya supaya saya lewat terus jadi berantem kan. Udah kita sabar sampai lampu merah saya belok ke kanan, dia tetap stay kan. Dia langsung marah-marah saya keluarin kata-kata kasar semua deh. Terus kita langsung nengok, ya kita bikin salah apa tuh baru di jalan tuh. Wah banyak Bu. Ini saya juga sama, saya harus banyak dikikis terus. Banyak hal yang saya belum benar, tapi belajar untuk benar selalu. Belajar untuk memperbaiki. Saya juga bukan yang baik-baik banget, yang sempurna banget. Tapi sama-sama lagi berjuang untuk sampai pertandingan iman saya selesai. Sampai saya menutup mata dan saya dibilang hamba yang setia. Amin. Ya kan? Jangan sampai ibu-ibu cuma gara-gara gini, saya mundur lah. Sudah saya tinggalin Tuhan lah. Saya kesel tuh sama ibu itu tuh, sama mbak itu tuh. Terus saya kalau lihat dia tuh jengkel banget. Dia tuh kayak setan lebih daripada setan. Ya kan saya males. Ada jangan Bu. Kalau ketemu orang-orang itu langsung baikin. Ya Mbak kenapa Mbak? Sini Mbak. Ya kan kalau udah kenal lebih akrab lebih lama baru jewer kupingnya. Mbak sini aku jewer boleh nggak? Gua tuh bikin emosi dikit-dikit gitu. Jadi gue sekarang tahan dulu. Semuanya tahan. Ya. Jadi itu aja Bu. Pom kita malam hari ini. Ada lagi? Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Ditutup aja sampai sama doain Bapak Eras. Iya. Ya, siapa yang mau Kan sudah nggak ada yang ditanya lagi. nggak ada lagi. Oke, siap.